pembacaan ini sita eksekusi nih Pak pengacara, mungkin dari pihak Pak Simon sendiri. Ya, oke, silakan. Ya, Pak jadi Renat. dengan adanya pelaksanaan sita eksekusi yang sudah kedua kali, Ya. ya, kami sebetulnya sangat menyayangkan pelaksanaan sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Manado, karena ini kan sudah menjelang, yang pertama sudah menjelang Hari Raya Keagamaan umat Kristen. Itu barangkali ada, kalau tidak salah ingat, ada aturannya memahami kalau hari-hari keagamaan itu belum boleh melakukan kegiatan. Kan nanti bulan depan baru masuk bulan Desember, Ya, Pak. tapi ini kan undur lah kok, kalau menurut saya 3 bulan sebelum itu ya. Oh, iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Anda ketahui bahwa klien kami Unike Kebimbang, ini lokasi tanahnya itu, dia adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah itu, tanah dan bangunan itu. Ya. Dia telah memiliki sertifikat hak milik nomor 462. Sertifikat hak milik, ya? Sertifikat hak milik. Dan dia peroleh melalui prosedur hukum yang berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, Unike Kebimbang sebagai klien kami, dia tidak digugat dalam perkara yang mau dilakukan sita eksekusi 112. Dia bukan sebagai tergugat. Ya. Yang tergugat situ dia boleh bukan pemilik tanah, klien kami pemilik tanah. Jadi di sini ada penyimpangan ya. Masa orang yang tidak digugat bukan sebagai tergugat dalam perkara 112 mau dieksekusi tanahnya, rumahnya, di mana keadilan? Ya. Yang Lantas kenapa ada putusan dari pengadilan? ini putusan itu Novi Puluhan lawan Liang Babole. Yang dia mau eksekusi Liang Babole punya harta dong, bukan Salah lokasi, beda salah lokasi. lokasi. Salah lokasi. Ya. Yang kedua, Unike Kebimbang yang tadi bilang bahwa dia bukan sebagai tergugat. Yang ketiga, bisa baca dalam putusan 112. Amar putusannya angka 2B dan 3B. Di situ hanya menyebut tanah Eigendom Verponding nomor 1945. Tidak ada batas-batasnya. Tetapi tiba-tiba sekarang ada surat pemberitahuan kepada Lurah menyatakan bahwa batas-batas sudah ada. Ini batas dari mana batas itu? Itu tidak ada dalam putusan. Tidak bisa begitu. Kemudian Novi Puluhan, ya, Novi Puluhan dalam putusan 112 itu telah dianulir, dibatalkan oleh putusan perkara perdata 207. Saya tegaskan di poin 8 mengatakan begini. Menyatakan menurut hukum bahwa berbuat satu Novi Puluhan bukan ahli waris ataupun bukan kuasa pelaksana waris dari almarhum Libuniat dan Licendol. Poin 9 menyatakan menurut hukum bahwa tergugat satu Novi Puluhan tidak berhak mewarisi ataupun menguasai harta warisan aset-aset 3 perusahaan. Termasuk ini, itu tidak berhak diwarisi. Oke, Pak pengacara, mungkin apa yang Bapak sampaikan itu mungkin sudah disampaikan di pengadilan, dan yang sekarang mau ingin ditanyakan kenapa harus ada sita eksekusi dari pengadilan, itu yang kami maksud. Nah, jadi sita eksekusi yang dilakukan oleh pihak pengadilan, menurut pendapat saya, itu belum boleh dilakukan. Karena orang yang mau dilakukan sita eksekusi itu kan tidak masuk dalam sebagai pihak dalam perkara 112. Kalau sebetulnya pengadilan harus sarankan Novi Puluhan bahwa silahkan malah mengajukan upaya hukum yang lain terhadap lokasi itu, tidak boleh menggunakan putusan 112, apalagi putusan 112 telah dianulir, dibatalkan oleh putusan 207. Betul. Tapi jadi dari pihak pengadilan ini bersikeras akan melakukan sita eksekusi ini, bagaimana ini tanggapan? Apa akan ada perlawanan atau mungkin pencegahan dari pihak Pak Simon dan rekan-rekan lewat pengacara, bagaimana ini Pak? Jadi kalau saya lihat kan klien kami itu